Anda termasuk orang yang suka memikirkan sesuatu secara berlebihan? Jika iya, bisa jadi Anda termasuk orang yang overthinking, di mana Anda jadi terlalu sering memikirkan sesuatu secara berlebihan sehingga membuat Anda merasa khawatir dan cemas. Padahal bisa jadi yang dipikirkan tersebut belum tentu terjadi. Intinya, seseorang yang overthinking cenderung lebih banyak berpikir ketimbang melakukan atau melancarkan aksi nyata. Si overthinking akan sangat dengan mudah terjebak dalam pikirannya secara mendalam dan berlebihan. Ketika ia mendapatkan ide untuk sebuah proyek baru misalnya, dengan penuh semangat, ia akan sangat lihai dalam merencanakan hingga sangat detail. Namun permasalahannya, ia terlalu banyak berpikir dan merencanakan tanpa memberikan aksi nyata sama sekali. Ia selalu mengatakan bisa mengerjakan rencana tersebut di lain waktu. Sampai akhirnya ia sadar bahwa waktu untuk mengerjakan hal tersebut sudah habis. Akhirnya, ia pun menjadi tidak produktif dan rencana yang telah dibuat menjadi sia-sia. Menariknya, ia bahkan tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa terjadi gara-gara ia berperilaku overthinking. Tak hanya itu, karena si overthinking sering berpikir secara berlebihan, akhirnya beragam pikiran negatif pun kerap bermunculan di kepala. Jika ada perubahan sekecil apapun, mereka langsung resah, gelisah, karena takut zona nyamannya terenggut. Hidupnya makin tidak tenang karena ia seringkali memikirkan pendapat orang lain terhadap dirinya sendiri. Ia pun cemas dan khawatir apakah dirinya ini sesuai dengan ekspektasi dan pendapat orang lain atau tidak. Padahal yang perlu dipahami adalah pendapat orang lain sesungguhnya ada di luar kontrol dirinya. Pada akhirnya, overthinking bisa mengontrol dirinya tanpa ia sadari. Mengubah dirinya yang tadinya bahagia menjadi pribadi yang selalu khawatir, kaku, dan sulit tersenyum. Lebih parahnya, overthinking bisa berdampak fatal bagi kesehatan. Saya yakin Anda tidak mau menjadi pelaku overthinking, kan? Tidak mau sampai kesehatan mental dan fisik terganggu, apalagi sampai menghambat Anda untuk maju memperjuangkan kesuksesan Anda. Maka, ubah suara-suara dalam kepala kita. Sangat penting untuk mengecilkan volume suara-suara dalam kepala yang terus membuat kita merasa tidak cukup baik, takut melangkah. Salah satu obat mujarab untuk sembuh dalam jurang overthinking adalah bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri. Artinya, kita perlu memberikan alasan yang logis yang mampu mengalahkan kritik batin itu sendiri. Selain itu, cobalah untuk memberikan penghargaan kepada diri sendiri untuk setiap pencapaian-pencapaian kecil yang kita dapatkan setiap harinya. Ingat, apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perasaan kita, dan apa yang kita rasakan akan mempengaruhi tindakan kita. Berpikirlah terbuka. Terkadang orang lain mampu melihat sisi terbaik dalam hidup kita, dan terkadang orang lain juga lebih mampu melihat kelemahan dalam diri kita yang perlu diperbaiki. Hanya saja, menjadi overthinking membuat kita sulit menerima kritik dan saran dari orang lain. Bukan karena kita memiliki standar yang tinggi dalam hidup, akan tetapi kita merasa lebih hebat dan lebih baik dari orang lain. Membiarkan perasaan seperti ini bertumbuh justru akan menghalangi pertumbuhan kita ke arah yang positif. Maka, berhentilah menggunakan konsep hitam putih. Karena baik dan buruk selalu membuat kita terpaku pada satu hal. Saat kita merasa tidak cukup baik dalam suatu bidang, kita langsung stres dan krisis kepercayaan diri. Sebaliknya,
Ketika kita merasa hebat dalam suatu hal, biasanya kita langsung merasa paling sempurna dibanding yang lain. Virus overthinking membuat kita membagi semuanya ke dalam musibah atau keberuntungan, memandang kegagalan sebagai hal yang mutlak buruk, dan memandang keberhasilan sebagai hal yang mutlak baik. Maka sangat penting untuk menambahkan skenario lainnya seperti, lumayan bagus ya, ternyata cukup baik, atau tidak begitu buruk juga ya. Skenario ini akan mengurangi stres akibat krisis kepercayaan diri dan juga menyelamatkan kita dari sifat sombong atau arogan ketika berhasil. Dengan cara ini pun kita akan terus bergerak, mau mencoba, mau menerima, dan mau mengembangkan potensi dalam diri kita. Pada akhirnya, mengeluhkan sesuatu yang belum terjadi tidak akan bisa membangun jiwa pemimpin dalam diri seseorang. Sebab, seseorang tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin ketika ia selalu saja berperilaku sebagai korban. Korban situasi, korban keadaan, atau korban sistem. Bagaimana mau memimpin dan bertanggung jawab bagi orang-orang yang dipimpinnya bila membantu dirinya tak melulu merasa atau menjadi korban saja tidak bisa ia lakukan? So, ingatlah, semakin kita berpikir berlebihan, kita malah akan menambah masalah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Salam global luar biasa.